Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan mubarakan wa wasi'an insyaallah bisalamin amin. Terima kasih Pak Nanan dan jemaah kompak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ta'lim kami insyaallah barokah, bukan niat untuk menggurui tetapi kita sama-sama mengamalkan ayat Al-Qur'an wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, artinya saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, karena lisensinya saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran itu adalah merupakan tugas kita sampai akhir zaman ini insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, kita mulai kepada ininya PowerPoint-nya Pak Nanan. Enggak, Ustaz. Langsung poin selanjutnya Pak Nanan, punten. Itu masih judul tadi. Ini sudah pindah. Atau setengah kali kan? Oh, udah pindah gitu? Kalau di saya belum Pak, belum pindah. Oh, apa ya? Ntar saya ulangi ya. Udah pindah sini. Ntar share screen. Sudah belum? Baik. Baik. Sebelumnya boleh ditampilkan Pak Nanan Quran surat Hud ayat 6 seperti yang tadi yang dibacakan di dalam prolog kita. Oh. Siap. Pas yang tadi dibaca Pak Rahmat ini ya. Betul, Masya Allah, barakallahu fiik. Pak. Sebelum kita mulai kajian Tazkiyatun Nafs episode atau hikmah keempat ini, Masya Allah, barakallahu fiik. Seperti ini, ibu bapak sekalian, jemaah kompak sekalian. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Al-ayat. Bapak Ibu sekalian, selalu yang menjadi pertanyaan untuk kita ketika terkait tentang rezeki, mindset kita selalu terfokus kepada gaji, mindset kita terfokus kepada uang, mindset kita selalu terfokus kepada nominal, mindset kita selalu terfokus kepada aset atau harta benda yang kita miliki. Dalam artian seolah-olah yang kita minta, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah ini rata-rata mungkin, punten kalau tidak salah, dalam artian kalau saya salah, mohon maaf sekali lagi, tolong ingatkan, kalimatnya adalah kenapa dalam mindset kita adalah harta, benda, nominal, gaji, dan yang tersebut. Itulah yang menjadikan kita bahwasannya kita harus mengkaji Quran surat Hud ayat 6 ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah Allah ciptakan seluruh makhluk melata, dalam artian hewan melata termasuk manusia di dalamnya, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Esensi di sini adalah Allah bertanggung jawab menjamin rezekinya masing-masing. Analogi, kita masuk kepada PowerPoint-nya, Pak Nanan, yang tadi kita boleh tampilkan. Ya, kita akan menjadikan analogi buat kita sendiri, bahwasannya seperti ini. Kita tidak pernah menanyakan kepada sopir angkot, kalau kita naik misalkan dari Baltos yang kita tahu di ITB ya, dari Baltos naik ke Taman Sari, artinya ke kebun binatang di daerah sana, misalkan. Kita nyetop angkot, kemudian kita naik ke sana, jarang ada orang yang menanyakan seperti ini. Abang sopir, apakah masih belajar untuk mengendari mobilnya? Kan jarang. Logikanya seperti itu ya Pak Nanan ya. Karena kenapa? Karena kita ada kepercayaan bahwasannya sopir tersebut sudah pasti akan mengantarkan kita ke tempat yang akan kita tuju. Seperti itu. Tapi kenapa kepada Allah selalu bertanya seperti ini? Apa mungkin ya tahajud bisa melunaskan hutang? Apa mungkin ya yang namanya sholat duha, rezeki itu akan benar terjaga, akan senantiasa mengalir?
Sedangkan jelas kalimatnya adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak Allah kalimatnya adalah apa? Menciptakan seluruh hewan melata termasuk manusia di dalamnya, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, melainkan Allah telah bertanggung jawab menjamin rezekinya masing-masing. Berarti secara tidak langsung, logikanya kenapa kepada manusia lebih percaya dibanding kepada Allah. Sedangkan manusia itu tidak semuanya bisa memberikan yang namanya solusi. Bahkan bisa jadi ketika kita sedang didesak punya hutang, kita harus bayar, kemudian anggapan kita, teman kita akan bisa membantu kita, tetapi apa? Memberikan kekecewaan. Artinya belum bisa menolong dalam artian menolong apa? Menolong untuk solusi meminjamkan uang. Logikanya seperti itu dulu. Nah, inilah yang perlu kita kaji. Karena kenapa? Hati kita jarang selalu disentuh oleh kajian-kajian atau oleh zikir-zikir yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Semakin cinta kepada Allah. Semakin sayang kepada Allah. Semakin benar-benar mencintai Al-Quran sebagai firman Allah. Mencintai baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam ini. Artinya kenapa? Artinya hati ini banyak orang yang mungkin menganggap sepele. Seolah-olah kajian tazkiyatun nafs ini adalah kajian yang ya sudah. Karena kalimatnya adalah kita itu lebih sibuk mengkaji hati orang lain. Tetapi mengkaji hati kita sendiri setidaknya kok kita tahu aib orang lain. Tetapi aib diri kita sendiri kita kadang-kadang tidak memperhatikannya. Karena kalimatnya adalah di sini. Kenapa kita selalu menjaga jarak dari Allah? Berarti ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tentang hati ini adalah sebenarnya bagaimana kita tahu tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita tahu tentang hati kita sendiri. Contoh misalkan, kalau kita belajar tazkiyatun nafs masih dalam artian melakukan ghibah, masih memfitnah orang, masih iri dengan keadaan orang, masih dalam artian seolah-olah orang lain itu banyak dosa dibanding dengan diri kita. Naudzubillah, berarti intinya hati kita bermasalah. Dan termasuk ini adalah sindiran untuk diri saya pribadi. Bukan berarti yang mengkaji ini adalah hatinya sudah bersih, tidak. Tetapi kita sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Artinya apa? Artinya kita benar-benar bagaimana hati kita ini dibina, bagaimana hati kita ini benar-benar dijaga, sehingga hati kita ini benar-benar bersih. Ya Allah, ternyata begitu banyak penyakit yang ada dalam hati ini. Sehingga ketika sudah kita tahu mendetek hati kita masing-masing, maka kalimatnya adalah kita akan tahu bagaimana kepada Sang Pencipta kita. Allah dengan senantiasa dengan rahmatnya memberikan cintanya sehingga hati kita dibimbing dan dituntun untuk senantiasa ingat selalu kepada Allah. Contoh tentang rezeki saja, kenapa kita masih tidak percaya kepada ayat Allah? Sedangkan ayat Allah itu mustahil, tidak benar. Artinya ayat Allah itu sudah pasti benar. Mustahil ada kesalahan. Berarti kalimatnya ayat Allah itu benar-benar dalam artian tidak ada kesalahannya. Tapi kenapa kepada manusia, punten, dalam latihan seminar, dalam latihan apapun, kita termotivasi seolah-olah iya, kata-katanya adalah kata-kata yang memberikan kita akan sukses. Tetapi Al-Quran yang selalu kita lupakan, harusnya pertama kali tempat kita melatih seminar diri kita sendiri adalah Al-Quran yang menjadi tolak ukur pertama untuk menuntut hidup kita. Sepakat ya? Seperti itu barulah kita mencari motivasi dari yang lain dalam artian seminar-seminar yang membangkitkan motivasi kita yang lebih condong untuk mengarahkan kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Al-Quran, lebih dekat kepada Rasulullah. Karena itu tuntunan yang selalu diberikan dan tidak akan pernah menggelincirkan kita kepada kesesatan. Nah, oleh karena itu posisinya adalah hati ini ibaratkan seperti rumah. Hati ini ibaratkan seperti rumah. Yang mana rumah itu punya jendela,
punya pintu. Kan seperti itu ya pandangan ya. Artinya rumah itu punya jendela, punya pintu, punya atap dan yang lainnya. Nah, kita ibaratkan yang namanya mata ini adalah apa yang kita pandang. Mata ini adalah ibaratkan jendelanya. Dan pintu ini adalah hatinya. Nah, kalimat yang jadi pertanyaan, kalau ibaratkan jendela kita buka untuk udara segar yang masuk ke dalam rumah kita, baik nggak? Baik. Kalau sesekali ingin kita mendapatkan udara yang baik, udara yang segar. Tetapi yang dipertanyaan, kalau rumah kita dibuka terus jendelanya, dibuka terus pintunya, bagaimana keadaan rumah kita? Pasti berdebu, pasti kotor. Karena udara yang masuk bukan hanya udara yang kita harapkan, tetapi udara yang masuk adalah udara-udara yang dalam artian seharian dibuka. Sudah pasti angin siang lah kalau ada hujan, badai, masuk juga. Kan seperti itu. Sama seperti hati. Apa yang kita lihat jendela itu, apa yang kita buka di dalam hati itu, perlu kita buka hati ini, tetapi asupan-asupan yang baik. Artinya kadangkala kita harus menutup dalam artian hal-hal yang di luaran sana yang memberikan dampak yang negatif. Tidak semuanya hati ini bisa menerima. Kalau dibuka gibah, kalau dibuka fitnah, kalau dibuka ajakan-ajakan yang memprovokasi, dalam artian hati pun akan selalu tergiring kepada hal tersebut. Maka kalimatnya di sini adalah hati itu harus ada waktu-waktu kapan kita membukanya, kapan kita benar-benar melihat hal yang baik. Maka itulah untuk menjaga hati. Tidak selamanya ucapan orang lain, apa yang kita dengar itu harus kita telan dalam keadaan bulat-bulat. Tetapi filter. Filter dengan apa? Dengan zikir. Filter dengan apa? Dengan ibadah. Filter dengan apa? Dengan kajian. Filter dengan apa? Dengan membaca buku-buku dalam artian membaca hal-hal yang positif. Filter dengan apa? Dengan Al-Quran yang selalu menjadi syifa, obat untuk hati kita. Karena kalimatnya mungkin bisa terjadi pada saat ini adalah bisa jadi orang tersebut sakit secara medis itu adalah bermula dari hatinya yang ternyata bermasalah. Yang awalnya sehat walafiat tapi hatinya itu sedang gundah, kepikiran langsung kepada pemikiran kita, pada pikiran kita, akhirnya jatuh sakit. Kan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita jaga. Karena hati ini adalah sebagai awal pertama kali dalam melakukan apapun. Karena inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu benar, maka akan benarlah seluruh amalannya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh amalannya. Maka ditanya, ala wahya ya Rasulullah. Apa yang disebut dengan segumpal daging itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ala wahyal qalbu. Hati ini disebut dengan qalbu. Next, penangan. Kita masuk kepada PowerPoint selanjutnya. Nah, disinilah masuk kepada hikmah-hikmah yang saya kutip dari kitab Al-Hikam. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini beliau adalah pakar dalam memanajemen hati. Pakar dalam ilmu bagaimana menyucikan hati. Beliau adalah salah satu ulama terkenal di daerah Mesir yang bernama Iskandaria. Kalau kita sebut dengan Alexandria. Makanya bahasa Arabnya As-Sakandari. Ya, makanya dari sana. Namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mengarang kitab yang masterpiece-nya adalah sampai sekarang masih dikaji oleh para ulama adalah kitabnya adalah Al-Hikam. Di hikmah keempatnya adalah beliau menyebutkan dalam kitabnya rahimahullah arih nafsaka minat tadbir. Saya sengaja menulisnya dengan Latin. Nanti kalau Arabnya boleh nanti kita akan tuliskan. Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka lam takum bihi linafsika. Kalau kita artikan seperti ini. Istirahatkanlah jiwa, maaf bukan giliran, di sana adalah pikiran. Mohon maaf ya penangannya.
artinya adalah istirahatkanlah jiwa, artinya hati dan pikiran kita dari mengingat hasil. Jikalau hasil itu tidak sesuai dengan keinginanmu atau keinginan kita, maka hal tersebut sebenarnya bukan urusan kita. Sekali lagi, tolong dicermati dengan baik, tolong dicerna dengan hati yang bersih, tolong dimaknai sebagai renungan untuk kita. Ini ucapan hikmah. Istirahatkan hati dan pikiran kita dari mengingat hasil. Selama ini kita selalu artinya selalu dijejali atau selalu dibebani dengan target. Setelah target, hasilnya mana? Kan gitu. Ya, bukan berarti kita nggak punya target, bukan berarti kita nggak boleh punya target. Bagus. Tetapi jangan sampai target tersebut akhirnya membebani kita, bahkan menjadikan target tersebut sebagai apa? Sebagai Tuhan untuk kita. Menuhankan target tersebut. Artinya apa? Bagaimana menuhankan target? Akhirnya ketika target tidak berhasil, kita stres. Banyak orang yang seperti itu. Punten, kita punya planning seperti ini, punya planning seperti itu, punya rencana seperti ini, dengan anak kita seperti ini, dengan istri seperti ini. Tapi ternyata, naudzubillah, targetnya tidak berhasil, tidak tercapai. Ternyata kita menyalahkan, bahkan stres, akhirnya lupa ibadah, lupa zikir, lupa ngaji, lupa dalam artian melakukan amal soleh. Disinilah targetnya yang menjadikan kita, membimbing kita, bahkan mengarahkan kita kepada jalan yang tidak benar. Tapi maksudnya seperti apa? Hikmah ini adalah kadang-kadang kita harus diistirahatkan jiwa kita, pikiran kita dari mengingat hasil. Kenapa seperti itu? Maksudnya ada jeda. Ketika target tersebut tidak tercapai, kita harus niatkan dari awal. Ada pertama kali adalah kita berdoa kepada Allah. Selanjutnya ketika berdoa, kita beristighfar. Atau sebaliknya, sebelumnya dulu kita beristighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, kita mengingat segala sesuatu, muhasabah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga ketika target tersebut tidak terlaksana, kita sudah legowo, kita sudah bisa menerima. Dalam artian adalah Allah maha penentu atas skenario hidup kita. Allah maha penentu atas target kita. Allah maha penentu atas segala hasil kita. Maka kalimatnya setelah kita beristighfar, berdoa pada Allah, kita minta pada Allah, ya Allah berikan yang terbaik. Meskipun kita punya target, tetapi ya Allah, kalau ini berhasil berarti itu adalah hasil dari pemberianmu. Kalau tidak berhasil berarti ada hal yang lebih baik yang menanti, bahwasanya engkau akan memberikan rezeki yang terbaik lebih dari apa yang kami targetkan. Jarang orang yang memiliki pikiran seperti itu. Karena kenapa? Karena selalu menuhankan dalam artian targetnya, menuhankan dalam artian ikhtiarnya. Nah, masalahnya kalau misalkan tidak disertakan Allah dalam setiap urusannya, ketika posisinya targetnya tidak terlaksana, kecewa. Naudzubillah. Bahkan ada yang menyalahkan kenapa Allah tidak sayang pada kita. Naudzubillah, padahal Allah itu benar-benar sayang. Contoh saja, mungkin kita tidak pernah meminta disiapkan atau meminta pada Allah, ya Allah, berikanlah air kopi misalkan. Setiap pagi misalkan. Ternyata istri kita menyiapkan kopi, padahal kita tadi subuh tidak berdoa misalkan. Contoh nggak Pananan ya? Misalkan, contoh. Misalkan Pananan suka ngopi misalkan. Tadi pas sholat subuh tidak minta sama Allah, ya Allah siapkan air kopi. Kan itu rezeki ya. Sedangkan istri langsung menyiapkan air kopi untuk kita, kebiasaan kita. Coba bayangkan, Allah tidak diminta pun Allah memberikan rezeki pada kita, padahal kita tidak minta. Maka yang jadi pertanyaan untuk kita adalah hilangkan mindset kalau selama ini banyak doa kita yang belum Allah kabulkan. Naudzubillah, hilangkan mindset seperti itu. Sebenarnya doa kita telah banyak yang Allah kabulkan. Karena kenapa? Orang yang seperti itu menandakan dirinya tidak beradab kepada Allah. Bisa jadi selama ini kita merasa doa-doa kita belum Allah kabulkan adalah
Doa-doa yang hasratnya adalah kepada hawa nafsu, bukan kepada ibadah. Makanya bisa jadi kenapa sih umroh kita pada saat ini belum Allah kabulkan. Sekali lagi, mungkin kata Allah ada hal yang lebih baik dari umroh. Apa? Hal-hal yang tidak disangka oleh manusia. Maka kalimatnya adalah arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan diri kita, jiwa kita, pikiran kita dari mengingat hasil dulu. Kalau itu tidak sesuai dengan keinginanmu, sesungguhnya itu bukan urusanmu. Banyak orang yang stres, banyak orang yang artinya turun ibadahnya karena dia mengingat hasil, memikirkan hasil. Karena sesungguhnya hasil itu, target itu bukan ranah manusia. Tapi ranah manusia adalah ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Beristighfar. Ikhtiarnya apa? Berdoa. Ikhtiarnya apa? Ibadah. Ikhtiarnya apa? Berusaha dengan sebaik mungkin. Kalau ikhtiarnya telah baik, caranya telah baik, mana mungkin Allah tidak memberikan jalan. Karena dalilnya jelas. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah Allah ciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dan hewan melata yang ada di muka bumi ini, melainkan Allah telah jamin rezekinya masing-masing. Allah jamin kok. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa dalilnya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah sekalipun mengingkari janji. Next, pandangan. Nah, disinilah kita harus memaknai makna tajrid dan sabar. Di dalam tazkiyatun nafs ini, bahwasannya apa itu tajridnya? Itu sabar. Artinya tajrid itu adalah seolah-olah dia itu masih sendiri, tidak punya kewajiban. Contoh misalkan, seorang yang belum menikah, kemudian orang tuanya telah wafat, kemudian keluarganya dalam artian adik, saudaranya telah mapan. Maka tidak mengapa ketika dia isi kehidupannya dengan ibadah terus, di masjid terus. Maka dia melakukan segala sesuatu, apa yang dilakukan adalah seperlunya, sekebutuhannya, tidak jadi masalah. Tetapi ada kalimatnya adalah kita itu masuk ke dalam fase sabab. Apa itu sabab? Seseorang yang tidak bisa terlepas dari yang namanya kewajiban untuk menunaikan kewajiban orang lain. Contoh, ketika kita sudah menikah, maka kalimatnya adalah wajib bagi seorang suami untuk menafkahi keluarga. Maka bisa jadi hukumnya adalah seseorang yang iktikaf terus di masjid ketika dia melupakan nafkah kepada istri dan anaknya, dia di masjid terus lupa untuk berikhtiar mencari rizki, lupa untuk memberikan nafkah kepada istri dan kepada yang namanya anak-anaknya, maka hukum iktikaf di masjidnya bisa jadi berubah menjadi haram. Karena kenapa? Karena iktikaf di masjidnya adalah melupakan hal yang wajib, sedangkan iktikaf di masjidnya adalah sunnah. Maka itu yang disebut dengan sabab. Jadi sabab itu adalah ada kewajiban yang harus kita tunaikan lebih dahulu, kemudian yang sunnahnya baru dilakukan dalam waktu kita yang kosong. Setelah kewajiban itu dilaksanakan. Maka bisa jadi kalimatnya adalah beda. Kan anggapan kita adalah soleh itu adalah dia duha, dia ibaratkan tahajud, dia ibaratkan baca Quran terus. Kan kita anggapan seperti itu. Bukan hal seperti itu. Tetapi soleh itu mencakup segala amalan yang positif, amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, amalan yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan, ketika kita kerja, kewajiban kita itu kerja yang ada SOP-nya, jam sekian sampai jam sekian. Ternyata kita malah melakukan waktu ketika kita kerja, punten, kita baca Al-Quran. Tetapi di waktu kita kerja, maka kalimatnya dia menempatkan waktu bukan pada tempatnya. Karena kenapa? Dia telah zalim terhadap waktu. Seharusnya dia kerja sesuai dengan SOP, kecuali kalau misalkan ada waktu kosong. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh baca Al-Qur'annya, tetapi ada waktu kosong di dalam kerjanya, maka dibolehkan atau disunahkan dia untuk membaca Al-Qur'an. Dia melakukan sholat duha.
Tetapi ketika jam-jam kerja yang waktunya sibuk, kemudian dia malahan pun dalam artian melakukan ibadah yang lainnya, berarti dia telah melanggar yang namanya dia punya sabab. Sababnya apa? Menunaikan hal yang wajib, sedangkan yang sunnah harus dilaksanakan setelah yang wajib. Itulah perbedaan antara tajrid dan sabab. Karena bisa jadi yang ia lakukan, yang ia bisa laksanakan ibadahnya adalah terdorong dengan hawa nafsu. Disinilah perlunya tazkiyatun nafs. Oh, selama ini berarti ibadah kita ini benar-benar harus dibarengi dengan tazkiyatun nafs. Biar kita tahu mana ibadah yang berdasarkan hawa nafsu, mana ibadah yang benar-benar dibimbing oleh Allah. Maka kalimatnya contoh yang lain, saya akan menjelaskan tentang apa. Kadang-kadang terjadi antara suami dan istri, disebut dengan tadayun. Tadayun itu apa? Tadayun itu adalah seseorang yang mendalami tentang pendalaman agama. Tentunya Islam. Makanya ada yang disebut dengan tadayun suluki. Suluki. Apa itu tadayun suluki? Dia ketika mendalami agama langsung praktek yang dilakukan. Tetapi kalau tadayun suluki saya yang ia lakukan, maka ada kekurangannya, yaitu dengan tadayun ma'rifati atau ma'nawi. Apa tadayun ma'nawi atau ma'rifati? Adalah dia mempelajari agama serta ilmunya ditambah, di-upgrade. Maka selalu terjadi antara pasangan suami istri, bisa jadi terjadi dalam kita adalah kadang-kadang istri kita atau suami kita selalu mengomentari, nah, suami kita mah meskipun ilmunya bertambah tetapi tahajudnya lamaan saya, kan gitu. Ya. Itu biasanya adalah tadayun suluki, yang mana dia itu mempelajari agama langsung praktek. Tetapi ada tadayun ma'rifati. Tahajudnya biasa saja, yang dia lakukan ya minimal 2 rakaat misal. Tetapi di dalam menambah keilmuannya adalah dia bertambah keilmuannya. Maka kalimatnya adalah kalau ada seseorang yang menyalahkan ibadah orang lain dalam artian ibadah aku lebih baik, maka kalimatnya adalah itu masih ada penyakit di dalam hati. Harusnya seperti apa? Misalkan, oh suamiku, misalkan tahajudnya kok nggak lama seperti aku, misalkan. Tetapi di dalam kebaikan yang lain suamiku itu adalah lebih baik dari diriku. Maka kalimatnya adalah tadayun suluki dan tadayun ma'rifatinya diseimbangkan. Biar tidak ada saling sangka antara ibadah dirinya dan orang lain adalah lebih baik di ibadah dirinya gitu. Jadi kalau ibaratkan dianalogikan untuk kita, bisa jadi seperti ini. Solih itu menurut pandangan kita adalah yang baca Al-Quran, yang tahajud, yang duha, bahkan yang sedekahnya banyak. Kan seperti itu. Banyak yang curhat, Mbak, bagaimana suami saya atau ibarat bagaimana istri saya, kok dia tidak atau jarang tahajud. Suka seperti itu. Tapi suka dikembalikan lagi pertanyaannya adalah, Ibu mohon maaf atau Bapak mohon maaf, apakah pasangan Bapak dan Just 2 Ibu drops of this secret mungkin tonic placed under tahajudnya your tongue kurang, every morning can tetapi dalam reverse your artian type 2 ibadah yang lain ada diabetes yang within lebih. a few Iya short betul. weeks. Dia kalau No health misalkan problem kepada is orang more damaging tuanya, to your dia heart, itu sangat brain, sujud dan bakti misalkan. Bisa jadi. Meskipun dalam tahajudnya dia tidak terlalu menjadi ahli tahajud, tetapi di dalam amalan yang lain dia bisa meningkat dan lebih baik. Bisa jadi Allah menjadikan amalan tersebut yang lebihnya itu adalah itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Makanya tadayun suluki dan tadayun ma'rifatinya harus diseimbangkan sehingga tidak ada sangkaan ibadah kita lebih baik dari ibadah yang lain. Seperti itu Pananan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muradi. Mungkin kita akan nyambung dengan pertanyaan karena biasanya banyak pertanyaan yang berhubungan dengan hati. Sekali lagi, kalau yang berhubungan pertanyaan dengan materi ini akan saya jawab. Kalau di luar itu bisa jadi nanti bisa dikasihkan nomor kontak saya dan bisa nanti diskusi di luar forum ini. Barakallahu fiik, yang lebihnya dari Allah, yang kurangnya saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya ya. Yang alhamdulillah sesuai judulnya Tazkiyatun Nafs, ini kajian yang memang benar-benar menyentuh hati ya. Jadi tadi pertama terkait rezeki ya tidak hanya berupa harta, dan mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini mendengarkan ilmu itu sebagai salah satu bagian dari rezeki gitu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan yang
barokah dan menjadi penguat amal kebaikan kita insya Allah. Kemudian tadi analogi yang sederhana tapi sangat bisa mudah dipahami sekali ya. Bagaimana kita harus mengatur pintu dan jendela ya. Soalnya kalau namanya AG itu enak kalau sebentar ya Ustadz, angin ngelebu gitu. Tapi kalau dibuka terus itu bisa masuk angin seperti itu. Ini sangat bisa dipahami sekali ya. Mudah-mudahan kita ke depannya setelah ini bisa pintar-pintar mengatur hati ini, mana kapan perlu dibuka dan kapan perlu ditutup ya, seperti ini. Mudah-mudahan sekali jazakallah Ustaz. Baik, pasti ada waktu mungkin 15 menit ya, Ed ya. Tadi kita telatnya mulainya agak Mangga, telat silakan Pak Nanan, karena barakallahu fiik. subuhnya emang agak siang dan biasanya banyak keperluan pada subuh itu. Jadi mungkin kita buka sampai 6.15 ya. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada ya kita cukupkan. Mangga Bapak Ibu, kayaknya ini yang udah open cam nih Bu Leni, Bu Siti udah siap kayaknya dengan pertanyaannya. Mangga Bu. Bu Leni sehat Bu Leni ya? Alhamdulillah nih. Sudah lama nggak ketemu di kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Waalaikumsalam. Bapak mengapa sehat Pak? Hatur nuhun Pak atas hadir. Dihitung Pak. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya mumpung Ustadznya lagi di sini nih dari Rene. Kita ada waktu 15 menit. Kita manfaatkan. Atau nih pemancing dari saya ya. Tadi terkait jiwa itu perlu istirahat. Nah, kira-kira waktu yang pas untuk istirahat itu apa, Tad? Dan bagaimana cara istirahatnya itu? Tadi kan berzikir, apakah cukup tiap saat atau gimana, Tad? Apakah ada yang waktu-waktu mustajab gitu? Masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah. Pak Nanan barokah untuk semuanya. Amin, amin. Maksud istirahat di sini adalah sebenarnya lebih kepada ancang-ancang kita selalu mengikut sertakan Allah di dalam setiap urusan kita. Dalam artian istirahatnya itu tidak perlu menunggu waktu-waktu yang harusnya kita istirahat, tidak. Tetapi kadang-kadang kita harus beristighfar sejenak. Kita harus benar-benar memperbanyak zikir kita. Kita harus benar-benar melatih dalam artian kalau bahasa tazkiyatun nafs adalah riyadhah. Bagaimana melatih hati ini semakin bisa menerima segala keputusan Allah. Karena kebanyakan di antara kita ini adalah bisa jadi selama ini adalah kita bisa menerima kalau misalkan keputusannya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bisa jadi kita kadang-kadang tidak menerima keputusannya adalah kadang-kadang jauh atau bisa jadi adalah bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Maka kalimatnya adalah bagaimana cara istirahatkannya. Cara istirahatnya adalah tadi betul. Kalau misalkan ada waktu yang diijabah, ya mungkin kita berzikirnya ketika di sepertiga malam. Mungkin pas kita sedang sholat. Mungkin kita pas sedang menyendiri. Mungkin pas kita ada waktu luang untuk benar-benar ya Allah. Begitu banyaknya kesalahan yang pernah saya lakukan. Begitu menuhankannya saya kepada target saya. Maka kalimatnya adalah tadi. Tidak lain dan tidak bukan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikirlah adalah hati bisa menjadi tenang. Maka selalu saya memberikan kepada teman-teman kompak yang ada di sini adalah healing yang sebenarnya itu adalah bukan hanya piknik. Kebanyakan itu kan healing piknik ya. Yang awalnya healing, akhirnya tiba-tiba uang kita hilang kan harus bayar. Akhirnya udah itu hulang-hulang kan. misalkan ya kan seperti niat healing itu kan untuk memberikan refresh kepada kita. Tetapi kok uang kita seolah-olah berkurang jadi hilang. Kemudian akhirnya diulang-ulang di mana deui neangan duit misalkan seperti itu. Tapi sebenarnya healing terbaik adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Bagaimana kita menyerahkan segala permasalahan kita pertama kali adalah kepada Allah sehingga hati kita tenang. Maka waktunya adalah tadi waktu-waktu diijabah adalah bisa di saat sujud terakhir, di sepertiga malam, di dalam keadaan safar misalkan. Kemudian di waktu sholat duha, atau di waktu ketika hujan sedang turun, banyak waktu untuk mujabah. Tapi kalimatnya adalah harusnya kita mengisi dan istirahatkan diri kita dengan perbanyak zikir. Wallahu a'lam bishawab, wal muradi kapanpun. Baik, kalau Ustaz. Sirit nyambung nih.
tadi kan disebutkan bagaimana kita ma'iyatullah ya, selalu membawa Allah di setiap kegiatan kita. Tapi kadang-kadang kan suka lupa ya. Kalau dalam konteks makan itu kan ketika lupa di tengah jalan itu kan ada doanya nih, Allahumma wal awalu wal akhiru gitu ya. Nah ini kalau dalam kegiatan gimana Ustaz? Kadang-kadang kan, wah misalnya kita kita teh belum berdoa nih, apakah doa seperti tadi makan di tengah jalan baru ingat doa itu bisa berlaku nih? Agar senantiasa kita, merasakan melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita gitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Nanan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Kalimatnya seperti ini. Salah satu pengingat kita adalah zikir. Ketika kita lupa itu manusiawi. Yang jadi permasalahan ketika kita lupa terus. Kenapa lupa terus? Karena Lupa kita terus. jarang diingatkan. Mhm. Artinya tadi, kenapa saya memberikan prolog bahwasannya ilmu hati ini, tazkiyatun nafs ini adalah sebenarnya hati kita masing-masing. Kalau kita sudah mengenal hati kita masing-masing, maka kalimatnya hati kita itu sudah diketahui bagaimana penyakitnya ini, penyakitnya itu. Dan obatnya adalah tidak lain tidak bukan kembali kepada Allah. Obatnya tidak lain tidak bukan adalah menyerahkan semua permasalahan pada Allah. Dan menyerahkan semua permasalahan pada Allah tidak bisa kalau tidak dilatih. Tidak bisa kalau kita tidak dibiasakan. Akan menjadi behavior, bisa menjadi habit, bisa menjadi kebiasaan, bisa menjadi usualnya, artinya seperti itu. Maka kalimatnya adalah bagaimana cara melatih kita sehingga zikir itu bukan hanya di lisan, tapi zikir itu ketika khafi, artinya khafi itu di dalam hati kita, dalam kapan apapun, dalam saya ketika berceramah pun lisan ini selalu mengingatkan, tetapi hati ini selalu mengingat kepada Allah. Karena zikir khafi ini tidak terbatas tempatnya, dimanapun itu. Kita kan tidak bisa memesan pada Allah dalam artian kita ingin namanya kita wafat atau meninggal di tempat yang dikatakan mulia, dalam artian menurut kita mulia itu adalah kadang-kadang kita mindsetnya di masjid dan yang lain. Tetapi momen sebenarnya mulia itu adalah dimanapun engkau wafat, tetap di dalam keadaan husnul khotimah, itulah tempat mulia. Sebenarnya seperti itu. Kan kita arti tadi. Bagaimana analoginya adalah ada orang yang wafat di masjid, ada orang yang wafat di tempat prostitusi misalkan. Anggapan orang adalah orang yang wafat di masjid adalah orang yang husnul khotimah. Lihat dulu kejadian sebabnya wafatnya. Bisa jadi sedang nyolong ampli ke setrum mik masjid kumaha. Kan bisa jadi, meskipun dia wafat di masjid. Tetapi ketika di tempat prostitusi, sedang dia ingin berdakwah menyadarkan, misalkan. Naudzubillah, saudarinya ada di sana dan ingin mengembalikan saudarinya ke tempat hijrah yang lebih baik, bisa jadi. Itu dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, bukan tempatnya. Tetapi yang ideal adalah tempat ideal dan keadaan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau bahasa sekarang adalah happy ending, seperti itu. Happy ending. Wallahu a'lam bishawab. Baik, setelah Ustaz, jadi perlu latihan juga ya untuk ini ya, zikir dan sebagainya. Mangga Bapak Ibu, masih ada 10 menit nih. Bapak Yudin biasanya, kan langsung benar. Langsung Pak, mangga. Ya, nuhun Pananan. Assalamualaikum Kalau di Ustaz. kelas itu disebutnya murid paling rajin Pak ini tuh. Duduknya selalu paling Waalaikumsalam depan. warahmatullah. Mangga Pak. Ini Ustaz berkaitan dengan tadi ya, kalau kita misalnya tentang hasil. Jadi kalau misalnya hasil tidak sesuai dengan keinginan, kita kecewa. Nah ini bagaimana kiatnya supaya kan kadang-kadang kita itu berusaha. Jadi sebelum ada hasilnya kita sudah was-was duluan gitu. Aduh gimana ya kalau hasilnya seperti ini. Aduh. Nah itu penyakit semacam itu kiatnya seperti apa ya supaya apa namanya apakah Tetap nanti tenang gitu hasilnya ya. sesuai atau tidak pun kita tetap menerima gitu sesuai ya. Apalagi kalau bisa kita sebelum apa-apa sudah berprasangka buruk kepada Allah gitu. Itu gak Ustaz, terima kasih. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Bapak, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semuanya dan termasuk untuk saya pribadi. Seperti ini. Hati ini sebenarnya selalu dan harus terus diingat. Maka kalimat yang lebih tepatnya untuk kita adalah bagaimana cara melatih hati kita agar senantiasa tidak was-was. Artinya ketika was-was berarti pengaruh punten makhluk lain dalam artian setan
mempengaruhi diri kita. Bahkan disebutkan dalam hadis adalah bahkan 350 setan itu dikirim setiap harinya untuk menggelincirkan hati kita. Dari arah mana saja, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka kalimatnya untuk membentenginya adalah tadi, zikir. Bahkan kalimatnya adalah lafaz la ilaha illallah itu yang benar-benar hatinya bergantung pada Allah akan memberikan fadilahnya, memberikan apa? 40.000 dosa akan diampuni. Sepele ya menurut kita. Apa mungkin la ilaha illallah saja bisa menghapuskan dosa? Bapak, Ibu sekalian, lafaz la ilaha illallah itu mustajab. Bahkan disebutkan afdalul dzikri. Zikir yang paling utama adalah lafaz la ilaha illallah. Maka keutamaannya 40.000 dosa akan Allah ampuni. Coba bayangkan Pak. Kalau kita ngebayang saja misalkan, dosa saya nggak bakal sampai 40.000. Berarti dalam artian apa? Allah telah melenyapkan seluruh dosa kita. Itu satu la ilaha illallah. Apalagi kalau kita menyebutkan la ilaha illallah itu adalah lebih dari satu kali. Dalam artian apa? Dalam artian bukan hanya setelah ba'da sholat, tetapi zikir yang tadi, yang kalimatnya adalah hati ini selalu berzikir. Khofi. Ingat sama Allah. Maka kalimatnya was-was itu setidaknya minimalnya adalah akan berkurang. Lebihnya pasrah, tawakal pada Allah dengan ikhtiar yang maksimal. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa Pak Wirin? Boleh pada nyambung? Atas cekap-cekap karena Mangga yang lainnya, jika ada masih ada 5 menit nih, kita manfaatkan. Ini luar biasa, barusan ada kabar, ternyata di masing-masing kita yang hadir itu ada yang berdua katanya. Nah, ini mudah-mudahan nambah barokah nih. Mangga siapa? Bu Leni ya? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Tadi kan zikir la ilaha illallah itu bisa dilafazkan di mana saja atau harus khusus gitu. Pertama. Terus yang kedua, kalau itu mengenai rezeki itu kalau berdoa memang saya dari kecil ya asumsinya itu kalau rezeki itu materi gitu. Nah, bagaimana cara bukan menghapus, menggantikan persepsi rezeki itu bukan materi saja gitu. Hatur nuhun panan pangitan sakitu. Barakallahu fiik Ibu, Masya Allah. Berkah. Masih kedengar suaranya Ibu? Suara saya? Masya Allah Kak Kuping. Alhamdulillah, Masya Allah Kak Kuping mah berarti seperti seorang Ciamis Ibu. Sanes. Apa tuh? Aduh, Sami berarti orang Ciamis, abdi orang Ciamis, orang Warudoyo. Masya Allah. Langsung apa sesama Ciamis ya logatnya. Mohon pananan Kak Kuping suantana halimpu kan gitu bahasa Jawa. Mohon bahasa Ibu Bapak barokallah. Seperti ini Ibu Bu Haji, Masya Allah barokah. Seperti ini. Lafaz la ilaha illallah adalah lafaz yang selalu diucapkan dengan kalimat bahwasannya adalah lisan kita berzikir. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah artinya bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi maknanya adalah la nasira illallah. Tidak ada penolong kita melainkan Allah. Sekali lagi, penolong kita pertama kali adalah Allah. Karena ketika kita berdoa, kemudian doa tersebut belum dijabah, ternyata kita masih sabar menunggu doa tersebut, itu adalah pertolongan Allah. Karena Allah memberikan kesabaran dalam hati kita. Kita kadang-kadang melupakan bahwasannya, aduh Allah belum ijabah, kata siapa? Allah sudah mengijabah. Sabarnya kita itu adalah pertama kali, kalau bahasa kita DP-nya Allah memberikan kepada kita, bahwasanya doa kita akan dijabah. Jaminannya. Nah, yang kedua adalah kalimat lafaz la ilaha illallah itu bukan hanya bisa diucapkan ketika kita dengan lisan, tetapi tadi ketika kita kapanpun dalam keadaan kita dimanapun bisa diucapkan, hati kita yang berkat. Seperti itu. Nah, itulah yang mengakibatkan hati kita semakin benar-benar menggantungkan pada Allah. Semakin ingat sama Allah, semakin Allah berikan jalan. Nah, kemudian mindset apa yang terjadi pada saat ini, kenapa sih? Mungkin kita selama ini dijajali rezeki itu adalah aset dan material. Karena mungkin
di sekitaran kita, lingkungan kehidupan kita adalah orang-orang yang tadi, bisa jadi ada orang-orang hedon. Orang-orang yang mengedepankan adalah harta yang menjadi tujuan awalnya. Maka kalimatnya, di dalam berbisnis, rubah mindsetnya. Jangan ada pemasukan dan pengeluaran, tetapi ganti pemasukan dengan rezeki, pengeluaran dengan sedekah. Maka kalimat dalam berbisnis tidak ada kata rugi. Yang tersebut jadi adalah apa? Ibadah yang ada. Kemudian di dalam bisnis pun bisa terjadi ketika belum laku barangnya kita berzikir, ketika laku barangnya kita bersyukur. Berarti nggak ada istilah kita waktu diam. Sebenarnya mindset yang seperti itu yang perlu kita dekati, habitnya. Tidak menutup kemungkinan tidak ada kata waktu terlambat di dalam kita merubah mindsetnya. Maka disinilah adalah saatnya kita berteman itu silahkan dengan siapa saja. Tetapi berteman yang bisa mendekatkan kepada Allah, itulah yang harus kita jaga pertemanan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hatur nuhun Ustaz. Sami-sami Ibu, barakillah insyaallah. Tos jelas, Pananan. Nuhun. Barakallahu fiki Ya, Ustaz. insyaallah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah nampaknya pertanyaan Bu Leni adalah pertanyaan terakhir ya dari kajian pagi ini. Sebelum kita minta Ustaz Bapak untuk menutup dengan doa, mungkin ada pesan sponsor nih. Untuk besok mengingatkan kembali ada kajian ngaos kembali ya. Jadi ngaos itu ngajian online subuh ya. Jadi ini udah kita pateni ya. Jadi kegiatan itu kita nampaknya efektif di subuh ya. Selain emang tidak mengganggu tadi waktu kerja tadi disinggung oleh Ustaz ya. Lebih barokah insya Allah buat kita semua. Dan yang paling penting ini info yang tidak mungkin tidak ketahui, kita memanfaatkan sumber daya nih Bu. Jadi besok itu pembicaranya itu adalah Ustadz Ari. Ini salah satu tendik kita juga dari Ditlog ya, rekanannya Pak Rahmat di Direktorat UPT Logistik sekarang ya. Kemudian Ustadz Baba juga ini sebenarnya keluarga kompak juga ya. Jadi istri beliau itu teknik ITB juga. Siapakah istrinya? Suami siapakah ini? Suami istrinya yang pasti ya nanti ya. Jadi kita memanfaatkan sumber daya. Jadi insya Allah di teknik dan kompak ini banyak sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kapan-kapan Bu Leni dan Bapak ini bisa ngisi ini pengalamannya di kompak ya boleh ya. Nanti kita jadwalkan. Wahyudin mungkin bercerita tentang apa boleh kita jadwalkan dan ibu-ibu bapak yang lainnya bisa kita optimalkan nih, kita berdayakan potensinya seperti itu. Baik, sebelum ditutup nih kita mohon Ustaz Baba untuk menutup dengan doa. Fadhal. Masya Allah, barakallahu fik. Mudah-mudahan meskipun kajian kita dalam online, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi salah satu majelis yang kita adakan adalah majelis yang tempatnya adalah tempat dijebah doa. Dan mudah-mudahan termasuk salah satunya adalah di kajian kompak ini. Mudah-mudahan dalam naos ini, Masya Allah, barakallahu fik. Kita sama-sama beristighfar karena istighfar itu adalah adab di dalam berdoa. Sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat wa atasimu bihablillah wa atasimu bihablillah wa atasimu bihablillah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah nas'alul ijabah bi barakatil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullahu khairan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, yang lebihnya dari Allah, yang kurang saya pribadi. Sekali lagi yang ingin berkonsultasi ataupun yang lainnya bisa langsung nanti minta nomornya ke Pananan ya Bapak Ibu, kalau misalkan atau Bapak kalau yang ingin berkonsultasi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu rahmatullah, kalau tadi kata Ustadz, majelis kita menjadi majelis yang penuh ijabah. Mudah-mudahan harapan kita majelis ini juga menjadi majelis yang selalu dirundikan ya, insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekali lagi ini bagian dari rezeki, menjadi pemberat amal kebaikan kita, insya Allah. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah wa amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di acara dan gelombang yang berbeda Bapak Ibu ya. Kita tutup bersama Ustaz Arif. Warahmatullahi wabarakatuh.